Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Tintana, praktisi hipnoterapi dan NLP. Pada saat ini saya ingin berbagi dengan tema membongkar rahasia keberhasilan belajar hipnosis. Nah, bagi Anda yang berminat belajar hipnosis, yang paling pertama harus dipahami adalah hipnosis adalah bersifat ilmiah. Jadi tidak ada yang namanya nanti harus puasa, baca mantra, dan lain sebagainya. Hipnosis adalah cabang dari ilmu psikologi. Itu yang harus dipahami dan dimengerti. Jadi ketika nanti Anda atau teman-teman belajar hipnosis, konsepnya adalah hipnosis adalah seni komunikasi yang menyertakan alam bawah sadar. Nah, bagaimana tekniknya? Itulah yang akan dipelajari di pelatihan. Nah, di pelatihan ini juga Anda harus mencari trainer yang tepat. Karena dengan trainer yang tepat, Anda akan mudah memahami cara kerja atau bagaimana cara menghipnosis orang. Ini bisa dilihat dari profil mungkin profil di websitenya, profil di Facebooknya, atau mungkin Instagram dan lain sebagainya, atau mungkin rekomendasi dari teman-teman Anda yang sudah mahir hipnosis, gitu ya. Itu cara mencari trainer yang tepat sehingga Anda dapat dengan benar mempelajari keilmuan hipnosis. Karena kami juga di komunitas itu ada sertifikat hipnosis ya, ada yang basic, kemudian ada yang hipnoterapi, dan mungkin tingkat lanjutnya adalah instructor ya. Itu ya, jadi ada semacam sertifikat 3 tingkatan tersebut. Nah, kemudian syarat utama keberhasilan hipnosis adalah Anda harus percaya diri ketika melakukan atau latihan atau praktek hipnosis terhadap klien, sebutan untuk hipnoterapi, atau subjek atau suyet untuk stage hipnosis itu ya. Nah, itu Anda harus percaya diri untuk melakukannya, karena dengan percaya diri otomatis produksi suara Anda, vokal Anda, baik intonasi, jeda, kemudian kekuatan kata-kata Anda akan berpengaruh terhadap subjek atau klien. Kemudian juga Anda harus melakukan semacam selain dari vokal, Anda juga harus terlihat meyakinkan, kemudian juga harus ada semacam gerakan atau sentuhan yang membuat klien atau suyet menjadi fokusnya kepada Anda dan apa yang Anda katakan. Itu ya. Jadi harus terlihat meyakinkan di hadapan klien dan suyet gitu ya. Nah, kemudian juga Anda harus tahu konsep daripada hipnosis. Konsep hipnosis ini berkaitan erat dengan ilustrasi pikiran manusia, di mana ada beta, kemudian alfa, theta, dan delta. Jadi antara beta atau alam sadar dengan alfa dan theta itu ada yang namanya critical factor atau filter mental. Nah, Anda harus menembus critical factor atau filter mental itu yang nanti diajarkan di pelatihan, sehingga apa yang Anda sugestikan, apa yang Anda arahkan itu mempengaruhi pikiran dan perasaan klien atau suyet Anda. Nah, kemudian ada yang berpendapat, mungkin banyak yang berpendapat, hipnosis itu sangat mudah gitu. Jika Anda sudah membuat seorang tangannya nempel, kemudian mungkin tangannya tunjuknya kaku, kemudian misalnya lagi tangannya seperti
seperti ini lengket gitu ya, itu sudah merasa sangat bisa hipnosis. Nah ini kesalahan yang sangat mendasar, karena di hipnosis sendiri ini ada beberapa level ya, atau beberapa tingkat kesulitan gitu ya. Pertama, basic hipnosis yang mungkin nanti Anda akan bisa stage hipnosis ya, atau waking hipnosis yang berupa hiburan atau sedikit lah mungkin hipnoterapi. Nah, kemudian level berikutnya adalah tentang hipnoterapi, yaitu penyembuhan tentang penyakit psikosomatis atau klien Anda nanti yang mengalami trauma, stres, fobia, panic attack dan lain sebagainya, itu dapat diatasi dengan hipnoterapi. Itu ya. Nah, pengembangan selanjutnya ada yang namanya mungkin hypnoparenting, hypnoteaching, hypnoforensik dan lain sebagainya. Jadi hipnosis itu sangat luas, bukan sekedar stage hipnosis atau uji sugestivitas atau tes fokus yang membuat tangan lengket, jari lengket, tangan kaku dan lain sebagainya. Masih banyak yang lainnya sebetulnya gitu ya. Nah, kemudian ada lagi pemahaman yang salah terhadap hipnosis, yang katanya hipnosis itu bisa membongkar aib. Nah, dalam hipnosis sendiri itu tidak ada konsep yang bisa membongkar aib seseorang untuk mengatakan, misalnya dia pernah berselingkuh atau apapun itu, dia akan mengaku. Ketika itu membuat dirinya malu dan merasa aib, itu biasanya, atau mungkin bukan biasanya ya, itu tidak akan terjadi gitu. Seseorang mengaku selingkuh, seseorang mengaku maling atau dan lain sebagainya, karena alam bawah sadar itu akan melindungi seseorang ketika orang itu merasa berbahaya dan orang itu bisa berbohong. Itu ya. Jadi pemahaman salah seperti ini yang kadang juga membuat hipnosis menjadi ditakuti gitu ya oleh masyarakat, padahal tidak seperti itu. Kemudian kenapa di stage hipnosis orang itu bisa menurut, misalnya bisa lupa nama, lupa angka, misalnya melihat temannya jadi artis idola dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya Suyet itu menyetujui apa yang disugestikan atau diarahkan oleh praktisi hipnosis, sehingga terjadi perubahan pikiran dan perasaan seseorang. Nah, itu juga akan diajarkan di pelatihan nanti. Kesimpulannya adalah hipnosis ini adalah sebuah cabang keilmuan yang bersifat ilmiah dan cabang dari keilmuan psikologi. Nah, bagi Anda yang berminat untuk belajar hipnosis, untuk menguasai hipnosis itu perlu banyak latihan, perlu banyak mendapatkan konsep-konsep hipnosis, teknik yang benar dan lain sebagainya, sehingga Anda bisa menguasai atau mempraktekkan hipnosis dengan nyaman, percaya diri dan bisa menjamin keberhasilan sesuai yang Anda harapkan. Itu ya. Nah, ini sebetulnya edukasi lah buat teman-teman yang ingin belajar hipnosis. Jadi apapun dalam kehidupan sehari-hari pasti berhubungan dengan keilmuan hipnosis. Oke, akhirul kalam, tetap semangat, jadilah pembelajar sejati, dan tetaplah semangat di situasi apapun.